di dalam langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap aparatur pemerintahan desa Kalijaya, baik Bapak RT-nya maupun segenap jajarannya, dan juga yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Al-Ustaz Kamaruddin Syuja'i beserta keluarga besar, dan juga keluarga besar Majlis Silaturahim Kampung Wangkal yang dipimpin oleh AA Sobali. Kita doakan juga mudah-mudahan semuanya selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap hadirin wal hadirat, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu maupun para remaja rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita ungkapkan selain rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan nikmatnya yang tidak pernah terukur, sehingga alhamdulillah wa syukurillah biidznillah pada kesempatan malam ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim, sekaligus kita thalabul ilmi, sekaligus kita hadir di tempat ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi salah satu wasilah Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hanya menghitung hari saja kita segenap rakyat Indonesia akan merayakan kembali, akan memperingati kembali hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mau tanya, sekarang ini hari ulang tahun yang keberapa? Yang keberapa? Jawab yang kompak, yang keberapa? Lalu bagaimana sikap kita sebagai umat Islam dalam menyambut maupun merayakan bahkan mengisi hari kemerdekaan Republik Indonesia ini? Sebab masih banyak saudara kita yang salah kaprah dalam menyambut maupun merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang nyambut 17 Agustus jauh-jauh hari sudah ngetrek di pinggir jalan. Enggak taunya digunain buat nanggap dangdutan. Naudzubillah min. Ada yang begitu, ada. Ada yang begitu, ada. Ada yang ngumpulin duit digunain buat pesta mabuk-mabukan. Naudzubillah min. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Masih banyak saudara kita yang mengisi menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kemaksiatan. Naudzubillah min. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau mengisi hari kemerdekaan, menyambut hari kemerdekaan dengan maksiat, itu tasyakuran apa pelecehan? Tasyakuran apa pelecehan? Jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam dalam rangka memaknai
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Mau tahu apa kagak? Mau tahu apa kagak? Benar. Benar. Udah malam. Nggak apa-apa, udah malam. Mau hujan. Lanjut. Siap dengerin. Siap dengerin. Takbir. Supaya kita nggak salah kaprah, makanya yuk mari kita maknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah malam ini kita hadir ngaji. Insya Allah nanti dari guru kita Habibana Ja'far Al-Hadi akan memberikan pencerahan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi malam ini saya cuma kasih 2 poin doang. 1 poinnya 2 jam. Berarti 2 poin berapa jam? Berapa jam? Siap dengerin? Siap dengerin? Siap sampai pagi? Emang wayang golek sampai pagi. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, yuk mari kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Presiden Soekarno mengingatkan kita jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi jas merah itu artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apa maksudnya? Di kala merdekanya Republik Indonesia ini, para pendiri bangsa, para founding father, mereka menyatakan rasa syukurnya kepada Allah. Mereka mengakui bahwa merdekanya Republik Indonesia ini semata-mata berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diabadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, berkat rahmat Allah kemerdekaan ini diraih. Saya mau tanya, merdekanya Republik Indonesia berkat rahmat siapa? Berkat rahmat siapa? Jamaah rahimakumullah. Allah sayang kepada bangsa ini. Selama 3,5 abad dijajah oleh Belanda, ditambah lagi 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Saya mau tanya, kalau hidup dijajah enak apa kagak? Enak apa kagak? Saya dengar cerita orang-orang tua dulu itu sampai makan aja saking susahnya itu, sampai pelepah pisang itu dimakanin. Saking susahnya dapetin beras. Betul? Betul? Apa aja dimakan, yang penting bisa menjaga keberlangsungan hidup. Makanya kita bersyukur masih bisa makan sehari 3 kali. Betul? Pagi sarapan pagi, siang makan siang, sore makan sore, malamnya mindo 4 kali malah. Ya, betul? Betul? Saya mau tanya, kalau begitu kita bersyukur atau tidak? Bersyukur atau tidak? Nikmat atau tidak kemerdekaan? Nikmat. Ya, ya. Karena kemerdekaan itu nikmat, dan kita jangan menjadi orang yang lupa kulitnya. Merdekanya Republik Indonesia ini berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari segi persenjataan aja udah enggak seimbang, Pak, Bu. Betul? Para pejuang kita dahulu, mereka melawan Belanda, melawan Jepang hanya bermodalkan senjata bambu runcing. Betul? Sedangkan Belanda
Jepang mereka mempunyai persenjataan perang yang sangat modern yang bernama meriam. Iya, kalau melawan meriam Belina, bambu runcing bisa mengalahkan meriam. Subhanallah, subhanallah. Saya mau tanya, ini berkat kuasa siapa? Berkat kuasa siapa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuasa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mewujudkan rasa syukur kepada Allah? Nih, pertama kita wujudkan dalam bentuk syukur bil lisan, dengan ucapan kita alhamdulillah. Makanya malam 17-an nih, besok malam nih, masjid musola-musola yang ada di Kampung Wangkal, ayo habis maghrib isi dengan sholat berjamaah. Setelah itu isi dengan zikir dan doa. Doain para pejuang kita. Betul? Betul? Cakep atau tidak? Cakep atau tidak? Malam 17-an goyang dompet. Na'udzubillah min. Ya. Jamaah rahimakumullah. Selain syukur bil lisan, juga kita wujudkan dalam bentuk syukur bil arkan dengan perbuatan kita. Dengan 17 Agustus ini harus menambah semangat ibadah kita. Saya dapat cerita, Pak, Bu, Neng, Tom, mau dengerin apa enggak? Saya dengar cerita dari uyut-uyut kita dulu yang ngalamin perang di zaman Belanda, Jepang. Mereka cerita bahwa dulu walaupun zaman perang, tetapi subhanallah masjid musola ramai dengan jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cakep atau tidak? Cakep atau tidak? Walaupun taruhannya nyawa, tapi mereka tetap semangat untuk ibadah. Makanya Allah sayang, Allah berikan rahmatnya. Betul? Begitu Indonesia merdeka, masjid musola banyak yang pada kosong. Na'udzubillah min. Di mana rasa syukur kita kepada Allah? Di mana rasa malu kita kepada nenek moyang kita? Walaupun dulu taruhannya nyawa, tetapi subhanallah tetap semangat untuk ibadah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, siap untuk sholat? Siap untuk sholat? Jadi kita buktikan dalam bentuk semangat ibadah. Ahlan wa sahlan beserta jamaah. Jamaah rahimakumullah. Kita buktikan juga nikmat kemerdekaan ini dengan menjauhi larangan Allah, jauhi perbuatan maksiat. Sebab kenapa? Maksiat itulah yang akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada yang bertanya kenapa Indonesia selalu diberikan musibah, jawabannya gampang. Maksiat apa yang nggak ada di Indonesia? Jawab yang kompak. Judi ada atau tidak? Korupsi ada atau tidak? Gapai ada atau tidak? Itulah Indonesia. Alhamdulillah min. Makanya musibah datang terus menerus, tidak pernah henti. Betul, betul. Jamaah rahimakumullah. Ya, kita buktikan rasa syukur kita kepada Allah dalam bentuk kita sambut malam 17 Agustus dengan zikir, doa, dan juga kita lebih semangat ibadah, dan juga kita harus semangat untuk menjauhi perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan maksiat itu sendiri. Jamaah rahimakumullah. Satu lagi bukti syukur kita yang kedua, yaitu kita harus pandai berterima kasih kepada ulama dan habaib.
Karena kenapa? Mereka dulu sangat berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Presiden Soekarno dengan slogannya jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kini para ulama bikin slogan juga, namanya jas hijau. Apa jas hijau? Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ingatkan kita, man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain, berarti dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih hidup. 2 bulan sesudah dibacakan proklamasi 17 Agustus 1945, di bulan Oktober, tanggal 18 Oktober 1945, tentara sekutu dia ngasih informasi kepada Presiden Soekarno mau menyerang lagi Indonesia, bahkan ingin membumi hanguskan Surabaya kalau tidak mau melucuti senjatanya. Subhanallah, mendapat info begitu Presiden Soekarno galau, bingung. Sebab kenapa? Secara matematis antara tentara kita dengan tentara mereka dan persenjataannya sungguh sangat tidak seimbang. Makanya Presiden Soekarno mengirim utusan untuk menemui Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Untuk ngapain? Meminta fatwa. Lalu dikeluarkanlah fatwa pada tanggal 22 Oktober 1945 yang isinya tidak lain, laki-laki, perempuan, tua maupun muda wajib untuk membela bangsanya. Alhamdulillah, begitu keluar fatwa tersebut, fatwa jihad, maka seluruh rakyat Indonesia dan khususnya di Surabaya kala itu mereka semakin semangat. Mereka meneriakkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun persenjataan mereka tidak seimbang, tetapi mereka yakin dengan kekuatan Allah. Alhamdulillah, tanggal 10 November diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saya mau tanya, merdekanya Republik Indonesia jasa siapa? Jasa siapa? Ulama. Di Kabupaten Bekasi ada juga ulama sekaligus pejuang. Siapakah beliau? Almarhumlah Kiai Haji Nur Ali. Beliau seorang ulama yang tidak hanya sekedar mengajar ngaji bersama santrinya di pesantren, tetapi lebih dari itu, beliau ajak santrinya, beliau ajak umat Islam untuk mengangkat senjata, berjuang melawan penjajah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Muhammad. Makanya beliau dapat julukan sebagai singanya Karawang Bekasi. Ya, kita bersyukur berkat jasa beliau. Alhamdulillah, Indonesia Allah berikan kemerdekaan. Alhamdulillah. Begitu juga Pangeran Diponegoro, seorang ulama, Imam Bonjol, seorang habib, dan juga Bapak Ibu, Pak, Bu, Neng, Tom. Saya mau tanya, kalau mau menyambut 17 Agustus di depan rumah kita pasang bendera, warnanya apa? Warnanya apa? Ternyata bendera warna merah putih itu usulan dari Habib Idrus Al-Jufri. Siapa Habib Idrus Al-Jufri? Beliau adalah Jid, kakeknya
Habib Salim bin Idrus. Habib Salim bin Idrus itu siapa? Beliau adalah Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillah. Berkat jasa Habib Idrus Al-Jufri, itu bendera kita berwarna merah putih. Berkat jasa Habaib, ada Habib Hamid Al-Ghadri. Beliau yang mengusulkan agar lambang negara kita Garuda, burung Garuda, itu adalah berkat jasanya Habib Hamid Al-Ghadri. Dan dikala mau proklamasi itu dibiayai oleh Habib Ali Nabhan. Bahkan rumah yang dijadikan untuk pembacaan proklamasi itu juga pemberian dari para habaib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau begitu para habaib berjasa atau tidak? Berjasa atau tidak? Alhamdulillah. Makanya supaya bangsa ini berkah, jangan musuhin Habib dan ulama. Betul? Ini sekarang ulama habaib dituduh radikal, dituduh anti NKRI, dituduh anti Pancasila, palungan. Betul? Saya mau tanya, ini yang nuduh begini PKI apa bukan? PKI apa bukan? Kurang ajar. Ulama dan habaib yang menjadi garda terdepan untuk membela bangsa ini dari tangan penjajah dan juga dari PKI, sekarang dituduh anti NKRI, anti Pancasila. Wah, saya mau tanya, ini yang ngomong begini PKI apa bukan? PKI apa bukan? Giliran mereka yang teriak saya Pancasila, saya paling Pancasila. Kemarin Pancasila boleh ganti sama Trisila Pancasila. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Saya mau tanya, ngaco atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya jadi terbuka nih topeng-topeng mereka nih. Ya. Kemarin ada yang bikin logo 17 Agustus. Di sampingnya ada gambar salib. Ya. Saya mau tanya, dikala dulu para ulama dan habaib perang melawan penjajah, saya mau tanya, yang diteriakan takbir apa haleluya? Takbir. Takbir apa haleluya? Takbir. Allahu Akbar. Bukannya haleluya. Kemarin ada yang bikin logo pakai salib. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Saya mau tanya, siap untuk berjuang? Siap untuk berjuang? Siap untuk bela Islam? Siap untuk bela NKRI? Siap untuk bela Pancasila? Siap untuk bela ulama? Siap untuk bela habaib? Takbir! 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 Sallu ala Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti lebih jelas akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib wal Mahbub Habib Lana Ja'far Al-Hadi. Sekedar informasi dalam rangka menyambut HUT RI, sebagaimana yang sudah disampaikan via medsos, bahwa insya Allah besok pagi jam 7 pagi ini kita mau ngadain goloran. Tahu goloran nggak, Bu? Kebersihan lingkungan. Makanya anak muda Wangkal nih ya, Bapak, ya ayo besok jam 7 pagi di masing-masing wilayahnya bersama bapak-bapak RT-nya kita siap untuk kebersihan lingkungan. Karena kenapa? An-nadhafatu minal, kebersihan sebagian daripada iman. Ya besok yuk bareng-bareng kita sukseskan. Paginya kita kebersihan, habis maghribnya kita zikir dan doa, mendoakan para ulama dan habaib kita, insya Allah. Demikian hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.